Who the fuck are you? Skenario X. Agak karibah, apa kabar maksudnya? Kali ini saya akan membawa Anda ke sebuah pulau terkutuk yang menyembunyikan rahasia paling mengerikan dalam sejarah umat manusia. Bayangkan, sebuah makam kuno yang terkubur di dalamnya bukanlah sihir, melainkan wabah mematikan yang siap membusukkan daging manusia hanya dalam satu sentuhan. Di tempat terisolasi itu, ambisi buta seorang psikopat beradu dengan aksi nekat seorang perempuan untuk mencegah kerusakan dan menyelamatkan sang ayah. Seperti biasa, kisah akan disajikan apa adanya, mendalam dan detail. Di awal kisah kita diperlihatkan Lara, seorang gadis muda mandiri yang bekerja sebagai kurir sepeda di London. Di mata orang-orang sekitarnya, Lara dikenal keras kepala, padahal sebenarnya ia adalah sosok yang tangguh. Kini ia hidup sebatang kara setelah kehilangan ayah dan ibunya. Salah satu kebiasaan Lara di waktu senggang adalah berlatih tinju, namun sepertinya hari itu bisa menjadi latihan terakhirnya. Iuran latihannya sudah lama menunggak, sementara penghasilannya tak pernah cukup. Pelatih bahkan memberikan peringatan jika tak segera membayar ia dilarang berlatih lagi, padahal tinju adalah satu-satunya pelarian Lara dari kerasnya hidup. Meski dihimpit masalah finansial, Lara tak pernah menyerah. Setiap hari ia tetap bekerja mengantar paket dari satu tempat ke tempat yang lain. Sampai pada suatu hari di pusat kota London, anak-anak geng sepeda menggelar aksi balap liar dan Lara ikut ambil bagian. Namun siapa sangka balapan kali ini justru berakhir petaka. Setelah terlibat kecelakaan beruntun, Lara pun tertangkap oleh pihak kepolisian. Anak orang kepercayaan ayahnya untungnya datang membayar uang jaminan sehingga Lara tak jadi ditahan. Setelah itu, anak kembali mendesak Lara agar segera menandatangani dokumen kematian ayahnya Richard supaya aset perusahaannya tak disita. Namun Lara tetap menolak. Meski Richard telah dinyatakan hilang selama 7 tahun, Lara masih yakin ayahnya belum meninggal. Bahkan kepolisian Tokyo sudah lama menghentikan pencarian atas hilangnya Richard secara misterius di sebuah pulau di Jepang, Pulau Yamatai. Jangan salah, meski sekarang Lara hanya bekerja sebagai kurir paket, sebenarnya ia lahir dari keluarga yang sangat kaya dan terpandang. Ayahnya Richard adalah seorang miliarder sekaligus arkeolog tersohor. Lara merupakan pewaris tunggal seluruh hartanya, tetapi hingga kini ia tetap menolak menyentuh warisan tersebut karena masih percaya ayahnya suatu hari akan kembali. Setelah perenungan singkat, Lara akhirnya menyerah pada keadaan. Didampingi Ana, ia datang ke Richard Holdings yang megah untuk menandatangani surat warisan sekaligus dokumen kematian ayahnya. Pena sudah berada di tangan, namun gerakannya tiba-tiba terhenti saat sebuah kotak kayu coklat tua menarik perhatiannya. Itu adalah karakuri, kotak teka-teki kuno Jepang yang ditinggalkan Richard sebagai wasiat terakhir untuk putrinya. Lara yang penasaran mulai mengotak-atik benda tersebut. Berbekal instingnya yang menggeser beberapa panel rahasia hingga kotak itu akhirnya terbuka. Di dalamnya terdapat sebuah foto lama Lara bersama sang ayah serta secarik surat kecil bertuliskan huruf pertama dari tujuan terakhirku. Saat itu juga Lara dihantam kebingungan. Ini bukan sekedar wasiat, melainkan petunjuk pertama yang sengaja ditinggalkan Richard khusus untuknya. Merasa ada sesuatu yang janggal di balik desakan penandatanganan itu, Lara langsung pergi, membiarkan dokumen kematian ayahnya tetap kosong tanpa tanda tangan. Sambil membawa surat kecil itu, Lara memutuskan langsung pergi ke rumah megah ayahnya yang sudah lama kosong. Ia melangkah menuju sebuah bangunan terpisah di belakang kastil milik Richard. Begitu masuk, pandangannya langsung disambut deretan tulisan yang memenuhi dinding lorong. Lara terus menyusuri lorong hingga berhenti di depan tulisan mengenang Lord Richard 1963 dan tujuan terakhirku. Saat itu juga ia teringat petunjuk dari surat kecil yang dibawanya, huruf pertama dari tujuan terakhirku.
Tanpa ragu Lara menekan huruf pertama, yaitu huruf R. Seketika mekanisme kuno mulai bergerak. Tebakannya benar, huruf itu adalah tombol rahasia yang membuka jalan menuju sebuah ruangan tersembunyi. Lara yang cerdas berhasil memecahkan kode tersebut dan menemukan jalan menuju ruang bawah tanah rahasia di dalam rumah besar ayahnya. Di sanalah ia menemukan rekaman video terakhir dari sang ayah. Dalam rekaman itu, sang ayah memperingatkan tentang organisasi rahasia berbahaya bernama Trinity yang sedang memburu makam kuno Himiko, ratu kematian dari Yamatai yang konon memiliki kekuatan mistis pemusnah massal. Richard meminta Lara menghancurkan seluruh hasil risetnya agar tak jatuh ke tangan Trinity. Namun Lara justru mengambil keputusan sebaliknya. Ia memilih melanjutkan penelitian sang ayah, Ner. Lara mulai mempelajari peta dan seluruh catatan yang mengarah ke Pulau Yamatai, pulau misterius yang telah hilang dan dihapus dari sejarah. Tempat itulah yang menjadi lokasi hilangnya Richard secara misterius 7 tahun lalu. Hanya ada satu cara untuk membuktikan ayahnya masih hidup, yaitu pergi ke Pulau Yamatai. Namun perjalanan itu membutuhkan biaya besar, sementara seluruh rekening Lara masih dibekukan. Tanpa pilihan lainnya, terpaksa mendatangi sebuah toko gade di pinggiran London dan menjual satu-satunya barang paling berharga yang dimilikinya, Ner, kalung Glock hijau pemberian sang ayah sejak kecil. Dari uang itulah Lara memesan tiket penerbangan menuju Hong Kong, titik terakhir yang tercatat dalam perjalanan Richard sebelum menghilang 7 tahun lalu. Setibanya di pelabuhan Hong Kong yang padat dan bising, Lara mulai mencari kapal yang bersedia menembus perairan berbahaya Laut Setan. Berbekal dokumen lama milik ayahnya, ia menyusuri dermaga untuk mencari seseorang bernama Luren. Namun nasib sial kembali menimpanya. Tas Lara yang berisi seluruh dokumen ayahnya dirampas oleh sekelompok remaja. Beruntung aksi kejar-kejaran itu terhenti setelah seorang pria di atas kapal usang mendorong senjata. Lara pun berhasil merebut kembali tasnya. Siapa sangka pria tersebut ternyata adalah Luren, orang yang selama ini ia cari, seorang kapten kapal muda yang sinis dan gemar mabuk-mabukan. Ketika Lara menyebut nama Richard dan tujuannya menuju Yamatai, ekspresi Luren seketika berubah tegang. Menurutnya pulau itu berada tepat di tengah samudera iblis. Ternyata ayah Luren adalah kapten kapal yang disewa Richard 7 tahun lalu dan keduanya menghilang di perairan yang sama. Menyadari mereka memiliki tujuan yang sama, meski sempat ragu, Luren akhirnya setuju membawa Lara berlayar menuju koordinat Pulau Yamatai. Kapal tua milik Luren mulai mengarungi samudera membelah ombak menuju koordinat yang dituju. Seharian perjalanan berlangsung lancar. Lara terus mencermati peta lama peninggalan ayahnya sebagai panduan. Namun saat malam tiba dan mereka mulai memasuki wilayah Laut Setan, cuaca mendadak berubah drastis. Badai topan yang mengerikan datang menghantam kapal mereka. Ombak raksasa menghantam lambung kapal hingga hancur berkeping-keping. Lara dan Luren pun terdampar ke laut yang gelap. Di tengah hamukan ombak dan badai, Lara berjuang sekuat tenaga berenang menyelamatkan diri hingga akhirnya terdampar di sebuah pantai yang asing dan diselimuti kabut. Namun belum sempat memulihkan kesadarannya, Ner, sebuah pukulan keras menghantam kepalanya dari belakang hingga ia jatuh tak sadarkan diri. Saat membuka mata, Lara sudah berada di dalam sebuah kem tawanan yang dijaga ketat oleh pria-pria bersenjata. Di sana, ia melihat Luren juga ditawan dan dipaksa bekerja bersama puluhan orang lainnya sebagai budak galian. Kem itu dikuasai oleh kelompok fanatik bersenjata di bawah komando pria kejam bernama Matthias. Tak lama kemudian, Ner, Matthias menghampiri Lara dan langsung mengenali barang-barang yang disita darinya, termasuk buku catatan riset milik Richard, ayahnya.
Dengan senyum dingin, Matthias mengungkap fakta mengejutkan bahwa dirinya adalah bagian dari organisasi Trinity. Selama 7 tahun ia terjebak di pulau terkutuk ini hanya demi satu misi, menemukan makam Ratu Himiko. Kini buku catatan Richard yang dibawa Lara menjadi kunci utama yang selama ini ia cari. Do you know about my father? I'm most wanted in this world. Thank you. Get down there. Let's go! Matthias kemudian memerintahkan seluruh tawanan termasuk Lara dan Luren untuk mulai menggali di area yang diduga menjadi pintu masuk makam. Di bawah ancaman senjata, Lara terus memutar otak mencari celah kecil apapun untuk meloloskan diri. We're moving, Cam! Alright, let's fuck it up! Setelah berpindah camp menyeberangi pegunungan dan mengikuti petunjuk dari buku peninggalan ayah Lara, Matthias akhirnya berhasil menemukan gerbang menuju makam Ratu Himiko. Karena jalur menuju lokasi sangat terjal dan berbahaya, Matthias memerintahkan seluruh tawanan termasuk Lara dan Luren untuk bekerja lebih keras. Siapapun yang menolak atau bermalas-malasan, nyawanya akan menjadi taruhan. Get back to work! Alright. Ready. Dalam satu gerakan cepat dan nekat, Lara berhasil lolos dari hujan peluru para penjaga lalu menjatuhkan diri ke sungai. Sementara itu, Luren kembali dilumpuhkan oleh satu tembakan hingga tak berkutik. Lara terus terbawa derasnya arus sungai, tubuhnya melaju semakin cepat menuju ujung tebing, tepat ke arah air terjun yang menjulang tinggi dan siap menghempaskannya ke dasar bebatuan. Beruntung, sesaat sebelum terjun bebas, tubuh Lara tersangkut di bangkai pesawat berkarat yang melintang tepat di bibir air terjun. Kondisi bangkai pesawat itu sangat kritis, bergoyang tak stabil dihantam derasnya arus. Lara terengah-engah berusaha mengumpulkan sisa tenaganya di atas tumpukan besi tajam yang rapuh. Setiap gerakan kecil yang ia lakukan membuat badan pesawat semakin miring, seolah siap runtuh dan jatuh ke dasar jurang kapan saja. Dengan memanfaatkan parasut tua yang tertinggal di dalam bangkai pesawat, Lara akhirnya lolos dari maut. Bermodal sisa tenaganya, ia berhasil selamat dan kembali terdampar di tengah hutan Pulau Yamatai. Lara kemudian berjalan menyusuri hutan hingga tiba di tepi pantai. Untuk pertama kalinya ia melihat Pulau Yamatai secara utuh, pulau yang telah hilang dan dihapus dari sejarah. Namun malam itu juga, di tengah gelapnya hutan, anak buah Matthias berhasil menemukan Lara. Pertarungan jarak dekat yang sengit pun tak terhindarkan. Mengandalkan insting bertahan hidupnya, Lara akhirnya berhasil menghabisi pria tersebut. Ia kemudian bergerak semakin jauh menyusuri hutan untuk mencari tempat berlindung. Namun setelah berjalan cukup lama, ia justru kembali keluar di kawasan pantai berbatu. Saat itulah pandangannya tertuju pada seorang pria tua yang sedang merayap memanjat tebing menuju sebuah gua tersembunyi. Merasa tempat itu cukup aman untuk berlindung, Lara diam-diam ikut memanjat tebing terjal tersebut. Begitu berhasil mencapai bibir gua, ia perlahan mendekati pria itu. Saat sosok tua tersebut berbalik, Lara seketika tersentak. Pria itu ternyata adalah ayahnya Richard yang selama ini masih hidup dan bertahan sendirian di Pulau Yamatai selama 7 tahun. Lara. Pertemuan emosional itu tak berlangsung lama. Kondisi Richard tampak sangat memprihatinkan, tetapi sorot matanya masih setajam dulu. Di dalam tempat persembunyiannya yang terisolasi, Richard mengobati luka-luka Lara menggunakan tanaman herbal yang tumbuh di pulau itu. Keesokan harinya, sambil melepas rindu dan merapikan jenggot ayahnya yang sudah panjang, Lara mendapat peringatan keras.
Richard menegaskan bahwa kehadiran Lara justru membahayakan semuanya. Selama 7 tahun terakhir, ia sengaja bersembunyi dan berpura-pura mati agar Matthias dari Trinity tak bisa memanfaatkan pengetahuannya untuk membuka makam Himiko. Disitulah Lara akhirnya mengaku bahwa buku catatan riset milik Richard telah dirampas oleh Matthias. Mendengar hal itu, perdebatan pun tak terhindarkan sebab buku tersebut berisi koordinat akurat dan jalur aman untuk menembus jebakan kuno menuju inti makam Ratu Kematian. Google opens that tomb. Unleashed on the world. Yeah. Was a mistake. Sementara itu di camp utama, Matthias tak membuang waktu. Berbekal buku catatan Richard, ia berhasil memecahkan teka-teki jalur dan menemukan gerbang utama makam Himiko yang tersembunyi di balik tebing batu raksasa. Matthias segera mengerahkan seluruh pasukan Trinity dan memaksa para tawanan termasuk Luren membuka paksa gerbang tersebut menggunakan bahan peledak. Lara! Sadar bahwa kiamat bisa terjadi jika kekuatan Himiko benar-benar bangkit, Lara memutuskan untuk bertindak. Meski Richard sempat melarangnya ikut bertempur, ketangguhan dan keras kepala Lara membuat sang ayah tak mampu menghentikannya. Berbekal busur dan anak panah rakitan Richard, Lara bergerak senyap menembus hutan, bersiap melancarkan serangan balik ke jantung pertahanan Matthias demi menghentikan langkah Trinity menuju makam Ratu Himiko sekaligus menyelamatkan para tawanan. Di tengah situasi camp yang semakin kacau dan fokus para penjaga yang terpecah, Richard ternyata bergerak lebih dulu menuju gerbang makam Himiko. Tak lama kemudian, Matthias menyadari hal itu dan segera menyusul sambil membawa buku panduan milik Richard yang telah dirampasnya. Sesampainya di depan gerbang purba, Matthias memaksa Richard memecahkan teka-teki kuno untuk membuka makam. Namun Richard tetap menolak. Ia tahu betul konsekuensinya jika makam Ratu Himiko terbuka. Dunia akan dilanda wabah virus mematikan yang tersimpan di dalamnya. Muak dengan penolakan tersebut, Matthias langsung memerintahkan anak buahnya untuk menembak. Tepat di detik-detik kritis, Lara datang dan berhasil menyelamatkan ayahnya. Put that down! Lara, shoot him! You can make him do it, Lara. Open the door. Or he's dead. Negosiasi dingin pun terjadi di antara mereka. Demi menyelamatkan nyawa ayahnya, Lara terpaksa menyepakati gencatan senjata dan menuruti perintah Matthias untuk membuka gerbang terkutuk tersebut. Sambil memegang buku catatan riset milik Richard, Lara diperintahkan mendekati mekanisme kuno di dinding gerbang. Di bawah todongan senjata pasukan Matthias yang mulai memutar dan mencocokkan simbol-simbol teka-teki yang rumit. Berkat kecerdasan Lara serta panduan akurat dari buku tersebut, mekanisme batu raksasa itu akhirnya bergerak. Gerbang makam Ratu Himiko yang telah terkunci selama ribuan tahun pun perlahan terbuka. Begitu gerbang utama runtuh, mereka semua mulai menuruni gua yang dalam dan gelap gulita. Di bawah ancaman nyawa ayahnya, Lara terpaksa terus memecahkan teka-teki mekanisme kuno yang tersembunyi di sepanjang lorong. Satu persatu akses menuju makam bawah tanah Ratu Himiko berhasil terbuka berkat kecerdasan Lara. Tanpa menyadari bahaya yang mengintai, pasukan elit Trinity terus merengsek masuk ke dalam labirin yang dipenuhi jebakan maut. Akibatnya, satu persatu prajurit Trinity tewas mengenaskan diterjang perangkap kuno. Oh shit. Look around! Lara! I need a key! Flare. Setelah melewati berbagai jebakan maut, rombongan itu akhirnya tiba di area pemakaman Ratu Himiko. Dalam perjalanan menuju pusat makam, mereka melewati lorong kuno yang sakral. Di sepanjang dindingnya berjajar tengkorak para prajurit Himiko yang dikenal sebagai 1000 tangan perawan. Para pengikut setia yang mengorbankan diri dalam ritual bunuh diri demi melayani sang ratu di alam baka.
Saat berhasil mencapai peti mati Himiko, mereka menemukan fakta yang mengerikan. Himiko ternyata bukan penyihir mistis, melainkan membawa virus mematikan yang kebal terhadap tubuhnya sendiri, tetapi mampu membusukkan daging manusia hanya dengan satu sentuhan. Namun, Matthias yang telah dibutakan ambisi menganggap peringatan Richard hanyalah omong kosong. Ia langsung memerintahkan anak buahnya membuka peti kuno itu dan mengambil jasad Ratu Himiko. Begitu peti kuno itu terbuka, jasad Ratu Himiko akhirnya terlihat. Keanehan pun langsung terjadi. Jasad yang semula tampak masih utuh tiba-tiba menyusut dengan cepat hingga berubah menjadi tengkorak kering hanya dalam hitungan detik. Namun Matthias menganggap fenomena mengerikan itu sebagai hal biasa. Tanpa sedikit pun rasa takut, ia memerintahkan anak buahnya segera memasukkan jasad tersebut ke dalam kantong jenazah dan menghubungi tim transportasi untuk bersiap mengevakuasinya dari pulau. Sial bagi mereka, baru beberapa detik menyentuh jasad Himiko, para anak buah Matthias langsung menunjukkan reaksi mengerikan. Kulit mereka membusuk dengan sangat cepat dan kesadaran mereka lenyap akibat infeksi kilat dari virus mematikan yang dibawa Himiko. Melihat anak buahnya berubah menjadi monster, Matthias yang telah dibutakan oleh obsesinya tetap nekat memotong salah satu jari jasad Himiko lalu memasukkannya ke dalam kantong plastik khusus. Sadar bahwa jika potongan jari itu berhasil dibawa keluar, dunia akan menghadapi genosida massal, Lara dan ayahnya tak tinggal diam. Keduanya langsung bergerak melancarkan serangan balik demi merebut sampel virus tersebut sekaligus menghabisi Matthias di tengah ruang makam yang mulai dilanda kekacauan. Pertempuran sengit pun pecah di dalam ruang makam. Richard yang telah terinfeksi virus akibat pergelutan sebelumnya memilih mengorbankan dirinya dengan meledakkan sisa bom di dalam makam demi memusnahkan seluruh sumber virus. Oh tak mau, Lara harus mengikhlaskan keputusan sang ayah yang memilih terkubur bersama runtuhan bebatuan. Kini satu-satunya harapan yang tersisa adalah mengejar Matthias dan menghentikannya membawa potongan jari Himiko keluar dari gua sebelum semuanya terlambat. You're not getting out of here. Ledakan besar mengguncang dan meruntuhkan makam. Di tengah duel hidup dan mati yang brutal, Lara akhirnya berhasil memaksa Matthias menelan potongan tubuh Himiko yang telah terinfeksi sebelum menendangnya hingga terjatuh ke dasar jurang yang paling dalam. Lara berhasil lolos dari reruntuhan makam tepat waktu bersama Luren dan para tawanan yang memberontak datang mencari Lara. Mereka kemudian membajak helikopter Trinity yang tiba untuk melakukan evakuasi dan akhirnya berhasil kembali ke London. Setibanya di peradaban, Lara akhirnya menandatangani dokumen warisan sang ayah dan resmi mengambil alih Richard Holdings. You're in charge now, Lara. Thank you. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di kisah seru lainnya. Bye. Mwah.